رمضان 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 يا حبيبي. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan kalau hewan yang tidak disembelih mulai syar'i apa? Ya, secara Secara syariat itu dihukumi najis. Sedangkan kalau disembelih secara syariat atau syar'i dihukumi halal. Kenapa kok kalau tidak disembelih secara syar'i itu dihukumi najis, tidak haram? Sedangkan kan setahu saya kalau halal itu perlawanannya pasti haram kan. Kalau najis tidak najis. Terus kalau najis itu kan bukankah bisa disucikan dengan hal seperti air atau contohnya kalau babi kan kena anjing itu disucikan dengan 7 air dan salah satunya dengan basuhan debu. Itu kan bisa disucikan kalau najis itu Ustaz. Kenapa tidak dihukumi haram tadi kalau tidak disembelih secara syar'i? Karena kalau disembelih secara syar'i kan halal. Kalau tidak disembelih secara syar'i itu hukumnya najis. Kenapa tidak halal? Tidak haram. Tolong dijelaskan. Ya. Jadi hewan yang halal atau bisa dimakan atau suci ya, tanpa disembelih secara syar'i itu hanya ada 2. Samakum maksudnya ya. Samakum dan darwatu, ikan dan udara. Selain itu harus menggunakan metode syar'i secara syariat. Kenapa kok menggunakan metode syariat? Karena dengan metode syariat di situ ada penyertaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ada penyertaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sehingga hewan yang disembelih meskipun terdiri dari hewan yang bisa dikonsumsi, kalau tanpa disembelih secara syariat tetap dihukumi bangkai atau najis ya. Tidak halal dimakan. Tapi kalau melalui prosedur syariat disembelih tepat maka dihukumi suci atau dihukumi halal dagingnya. Tapi yang dihukumi najis itu tulang dan rambutnya. Jadi tulang dan rambutnya bangkai atau bulunya bangkai itu hukumnya najis. Terus kemudian yang disembelih secara syariat tidak najis rambut dan tulangnya. Dagingnya bisa dimakan kalau disembelih secara syar'i, terkecuali anjing dan babi atau yang dilahirkan oleh anjing dan babi seperti itu. Bangkainya ular kolet kolet disamak ya bisa suci. Dagingnya tidak halal meskipun disembelih. Kenapa? Karena di situ mengandung bisa atau membahayakan. Macan bisa beli sama kolet kolet kemudian disamak maka kulitnya suci, tapi dagingnya nggak boleh dimakan. Kambing beli kemudian kolet setelah itu disamak, kulitnya disamak maka kulitnya suci, dagingnya halal dikonsumsi seperti itu. Bisa dipahami ya? Yang lain? Disempuh dan ditempel beda. Sempo ya, iya sama sempuhannya atau tembelannya pakai panasnya api jelas. Ada yang tidak pakai itu, emasnya tempel kecil, ini aleka, tapi alekanya tak ngakui panasnya api, kayak panggung ngakui apa ya?
Yang apa namanya? Tadi yang tidak boleh itu ketika dipanggang pakai api. api. Mentek waktu itu ya pun cekak mama jangan cekak. Esok? Tapi saudara. Kontak untuk apa yang tadi? Nah, kalau tidak dipanggang pakai api, in hasola minat tilai sayun bi'irdihi alanna. Kalau dihasilkan, kalau tidak disangka dengan itu maka tidak haram. Tapi Boleh. tapi ibarat amad dobatu dabi fatarumu mutlakon kama soal. Apa? Amad dobatu dabi fatarumu mutlakon kama soal Nawawi. Padahal menurut Imam Nawawi secara mutlak Nah, baik dipanggang pakai api atau tidak, kayak begitu kan? Kalau versinya Imam Nawawi betul, ya. Kalau mengikuti Imam Nawawi secara mutlak kalau tempelan pakai emas baik dipanggang pakai api atau tidak dipanggang pakai api tetap dihukumi haram. Tapi hidupnya nggak apa-apa, ya, hidupnya in hasola minat ilahi syai'un bi'indihi alanna. Terus yang diiskarkan, yang masih iskar yang mana? nah kan di atas wayang aidan al-inau al-madliu ini deh disempuh pakai emas dan perak nih. Ya, disepuh pakai emas, Tembel bude-bude pucor, kemudian ditempel dengan kuy emas dan atau perak. itu kan haram apabila hasil tempelannya itu dengan dipanaskan di atas api. Ya, Pakai emas dan perak kan dia. Tapi kalau ibarat yang amad batu dabi itu kok diharamkan secara mutlak, kan bertentangan dengan ibarat yang di atas. takbirnya di atas itu kan dahab wal fiddah. Kemudian yang dirinci dari atas itu ketika tempelannya besar kalau dari fiddah. Tempelannya besar kalau fiddah. Dahabnya kan nggak dibahas itu ya dari atas. Fiddah kabiratun kan ya kan. Wa yahrumu linaul mutabbaku bitabbati fiddatin kabiratin orfan rizinatin. Kan ya kan? Di atas ini diterang wayah rumu aidan al-ina wal matliu. Wa yahrumu linaul matliyu bidahabin aw fiddatin in hasala minat tilai sayun bi'adihi 'alan nari wa yajuzu istimaluhu ina ubairihi ma ay bari tabir bidan min awani an-nafisati kaina yaqutin wa yahrumul ina'ul mudabbabu bitabbati fiddatin kabiratin. Nah, sudah ini anunya Bi. Rinciannya yang diperbolehkan itu ketika fiddah. Tapi kalau menurut Imam Nawawi fatahrumu mutlaqon. Berarti beda imam. Beda ya. Berarti boleh memilih salah satunya. Boleh antara Imam Nawawi atau imam yang lainnya. Biasanya kalau dalam fikih itu isi dari Syekhona itu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Memboleh yang kitab fikih dari Syekhona pasti isinya jadi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau dalam kitab hadis Syekhona berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mun boleh Syekhona di Indonesia berarti Syekhona Khalil bengkak. Jadi
lain. Ya. Berarti kalau yang nempel gigi waktu emas apa? Nempel gigi Gigi emas ya. emas itu gimana dengan ibadah dan yang lainnya atau nggak apa-apa? Ya harus dicopot. Buka ya. Mulai laki. Laki-laki kan nggak boleh pakai emas. Pakai yakut nggak apa-apa. Pakai yang kedua angku yang kiri tak apa-apa. Salakah fitur. Kalau bahasa Arabnya fitur. Pakai empon-empon salakah. Biasanya yakut atau jamrud tak apa-apa. Tapi yang nggak boleh itu emas. Bagi kami ini ada boleh. Atau bagi kabukan bekalan dah boleh ya. Jangan ini. Yang nggak boleh. Kalau mau sholat, nggak di luar sholat aja nggak boleh. Nggak boleh kalau orang laki-laki. Menunggu ini tak apa bebas. Bebas dimabui terkecuali wadah betul. Andi betul pereng emas. Yang punya angkat tahun darah petani andi betul tapi cekang kita kan menurut Imam Nawawi tadi ya. Itu yang kui tetap dihukumi itu Imam Nawawi. Itu cara lah emasnya juga kebay betul kebay kalong, kebay selok atau kebay lain lah. Sudah.